Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Manajemen Keuangan kali ini yang dibimbing oleh Ibu Amila ME, saya akan membahas materi dengan judul Manajemen Keuangan Internasional. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Ulfain dari Ekonomi Syariah kelas G dengan NIM 401180256. Langsung aja kita ke pembahasan Manajemen Keuangan Internasional. Subbab yang akan saya bahas ada 5. Yang pertama adalah neraca pembayaran internasional, yang kedua adalah bursa valuta asing, yang ketiga manajemen risiko nilai tukar valuta asing, yang keempat manajemen kas internasional, dan yang terakhir adalah arbitrase internasional dan paritas suku bunga. Next, yang pertama yang akan saya bahas adalah neraca pembayaran internasional. Berbicara tentang neraca pembayaran internasional, balance of payment atau BOP, apa yang kalian ketahui tentang neraca pembayaran internasional? Neraca pembayaran internasional atau balance of payment adalah sistem pencatatan seluruh transaksi ekonomi internasional suatu negara untuk periode tertentu. Transaksi ekonomi itu berupa ekspor dan impor barang dan jasa, arus modal yang masuk dan keluar, hibah, pembayaran transfer lain, dan perubahan cadangan devisa suatu negara. Lalu, bagaimana cara menyusun neraca pembayaran internasional? Arus barang atau jasa dan kapital dicatat dengan menggunakan sistem pembukaan double entry. Pencatatan dilakukan 2 kali yang memastikan bahwa setiap pos atau entry selalu ada pos yang bersesuaian dengan tanda yang berlawanan antara sebelah debit dan sebelah kredit. Dalam artian, jumlah kredit sama dengan jumlah debit. Nah, untuk pencatatan pos kredit, tanda positif pada BOP suatu negara berkaitan dengan transaksi ekspor barang dan jasa, penurunan aset, dan klaim asing, serta kenaikan hutang pada luar negeri. Sedangkan pencatatan pos debit atau tanda minus pada BOP suatu negara berkaitan dengan transaksi impor barang dan jasa, kenaikan aset dan klaim pada asing, serta penurunan hutang pada luar negeri. Kredit dan debit juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber potensial serta penggunaan valuta asing, yaitu yang pertama, kredit mencerminkan sumber-sumber potensial dari valuta asing, dan yang kedua, debit mencerminkan penggunaan potensial dari valuta asing. Contoh, ekspor sumber potensial dari falas dicatat sebelah kredit. Sedangkan impor, arus keluar kapital, penggunaan potensial falas dicatat sebelah debit. Nah, mengapa neraca pembayaran internasional itu penting? BOP itu penting karena mempengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel ekonomi makro lain, seperti pendapatan nasional, kesempatan kerja, inflasi, kurs, dan tingkat bunga. Yang kedua, yang akan saya bahas adalah bursa valuta asing. Berbicara tentang bursa valuta asing atau foreign exchange market merupakan pasar terjadinya transaksi valuta asing yang dilakukan baik antar negara maupun dalam satu negara. Bursa valuta asing ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Nah, dalam melakukan transaksi valuta asing digunakan kurs atau nilai tukar, foreign exchange rate, yaitu harga dari suatu mata uang dalam ukuran mata uang lain. Kurs dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya faktor ekonomi, politik, dan keamanan. Nah, mata uang apa aja yang sering digunakan? Mata uang yang sering digunakan dalam falas itu biasanya 1. Dolar Amerika Serikat, 2. Yen Jepang, 3. Dolar Australia, 4. Dolar Kanada, 5. Deutsche Jerman, 6. Franc Prancis, 7 dolar Singapura, 8 dolar Hong Kong, dan yang terakhir adalah pound sterling Inggris. Nah, berbicara valuta asing, apa sih tujuan melakukan transaksi valuta asing? Tujuannya ada 6. Yang pertama, untuk transaksi pembayaran. Kedua, mempertahankan daya beli. Yang ketiga, pengiriman uang ke luar negeri. Yang keempat, mencari keuntungan. Yang kelima, pemagaran risiko. Dan yang terakhir adalah kemudahan berbelanja. Setelah kita tahu apa sih tujuan kita melakukan transaksi valuta asing, kita juga perlu tahu beberapa jenis transaksi valuta asing. Jenis transaksi valuta asing dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah spot transaction.
Transaksi spot adalah cara tercepat untuk menukarkan mata uang asing. Jenis transaksi valuta asing ini biasa dilakukan dengan pertukaran langsung dan saat itu juga. Transaksi spot dibagi menjadi 3, yaitu value today, value tomorrow, dan value spot. Sedangkan yang kedua, forward transaction atau transaksi tunggak. Transaksi forward adalah perjanjian melakukan transaksi valuta asing dengan kurs dan jumlah yang disepakati pada awal transaksi. Penyerahan dana dilakukan minimal setelah 2 hari dari tanggal transaksi. Kontrak biasanya berurusan dengan jumlah tertentu pada tanggal tertentu. Dan kontrak tersebut berlangsung selama waktu yang telah ditentukan di pasar forex. Oleh karena itu, para pelaku transaksi membutuhkan jenis transaksi falas yang dapat meminimalkan resiko ataupun kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Dan terakhir adalah transaksi swap atau swap transaction, di mana transaksi swap ini adalah kontrak forex gabungan antara transaksi spot, dan forward yang dilakukan pada tanggal transaksi yang sama namun tanggal jatuh tempo berbeda. Nah, transaksi swap ini merupakan hal yang paling normal dan umum dari berbagai cara untuk melakukan transaksi di pasar forex. Selanjutnya adalah margin trading. Berbicara tentang transaksi valuta asing, kita sering tahu yang namanya margin trading. Margin trading adalah pembelian valuta asing secara terus-menerus pada suatu pasar, kemudian dijual kembali ke pasar lain dengan harga uang yang lebih tinggi. Sistem penjual ini biasanya dilakukan dengan spot. Nah, apa saja sih persyaratan bank dalam melakukan margin trading? Persyaratan bank untuk melakukan margin trading itu ada 6. Yang pertama, dilaksanakan berdasarkan kebijakan direksi bank dan suatu kontrak yang telah disetujui sebelumnya. Lalu, dilaksanakan dengan tersedianya margin deposit. Untuk kepentingan bank, margin trading dilakukan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal bank. Sedangkan untuk kepentingan nasabah, margin trading dilakukan setinggi-tingginya 10 kali dari margin deposit nasabah bank. Apabila mengalami kerugian sebesar 5% dari modal, maka untuk sementara harus dihentikan. Selanjutnya, setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, dapat dilakukan lagi margin trading. Dan terakhir, margin deposit nasabah atau bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan dan bulanan. Lalu, bagaimana sih contoh kasus margin trading? Contohnya dialami oleh Reza. Misalnya seperti ini. Reza berkeinginan melakukan margin trading dan meminta Bank Mandiri untuk membeli 1 juta US dollar terhadap yen Jepang. Pada saat transaksi, terjadi nilai 1 US dollar setara dengan 26,8 yen Jepang. Nah, dalam hal ini, Reza cukup menyerahkan ke Bank Mandiri sebesar 100.000 US dollar saja. Lalu, apabila keesokan harinya nilai tukar yen berubah, misal 1 US dollar sama dengan 27,0 yen. Nah, apabila Reza ingin menjualnya dalam hari itu, maka dia akan untung sebesar 200.000 US dollar. Kenapa? Ini dari hasil perkalian 0,2 dikali 1 juta US dollar. 0,2 dari mana? Selisih dari saat Reza membeli dan saat Reza menjual. Jadi ketika dia membeli harga yen, nilai yen 1 US dollar itu sama dengan 26,8 yen, sedangkan ketika dia jual itu ternyata 1 US dollar sama dengan 27,0 yen, maka selisih itu ada 0,2 dikali 1 juta US dollar, maka dia akan untung sebesar 200.000 US dollar. Lalu kebalikannya, apabila ternyata 1 US dollar itu sama dengan 26,5 yen, dan Reza lagi butuh uang dan dia ingin menjual, pada hari itu, maka dia akan rugi sebesar 300.000 US dollar. Kenapa? Karena ketika dia membeli itu adalah 26,8 yen. Dan ketika dia menjual itu 26,5 yen, selisihnya 0,3 yen. Maka ketika 0,3 itu dikali dengan 1 juta US dollar, dia akan rugi sebesar 300.000 US dollar. Nah, lalu bagaimana cara menentukan kurs? Cara menentukan kurs itu ada 2 cara. Yang pertama, direct rate. Direct rate itu dengan menempatkan mata uang domestik di depan mata uang asing. Contoh, Rp13.000 sama dengan 1 US dollar. Sedangkan cara yang kedua adalah indirect rate dengan menempatkan mata uang asing di depan mata uang domestik. Contohnya, 0,000769231 US dollar sama dengan 1 rupiah. Yuk, next di subbab ketiga.
Saya akan membahas tentang manajemen risiko nilai tukar valuta asing. Berbicara tentang manajemen risiko nilai tukar falas, apa sih yang dimaksud dengan risiko nilai tukar? Risiko nilai tukar atau exchange risk adalah perubahan-perubahan nilai tukar atau kurs yang tidak pasti mengarah kepada fluktuasi-fluktuasi tidak pasti pada nilai perusahaan. Nah, kategori risiko perdagangan falas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, exchange risk, 2, credit risk, dan yang ketiga, country risk. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah exchange rate risk. Risiko ini terjadi apabila adanya fluktuasi pergerakan secara terus-menerus pada permintaan dan penawaran di pasar falas, sehingga mempengaruhi posisi nilai tukar falas. Seorang trader membuka posisi pembeli dan menjual. Selama posisi ini belum ditutup, nilai tukar falas akan selalu berubah-ubah karena terjadi tarik-menarik antar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Nah, sehingga fluktuasi harga ini akan mengakibatkan terjadinya kerugian bagi trader. Next, yang kedua, credit risk. Resiko kemungkinan pihak lain atau kontriparti tidak melaksanakan kewajiban dalam persetujuan yang telah disepakati itu disebut credit risk. Contohnya seperti ini. Contoh, Bank A membuat perjanjian perdagangan falas dengan Bank B. Bank A menyerahkan US dollar tertentu kepada Bank B. Bank B wajib menyerahkan DM tertentu kepada Bank A dalam bentuk perjanjian currency swaps. Jadi seperti ini, Bank A dan Bank B. Bank A memiliki kewajiban untuk menyerahkan US dollar tertentu kepada Bank B. Maka Bank B punya kewajiban untuk menyerahkan DM tertentu kepada Bank A. Tapi ternyata Bank B itu melanggar perjanjian one prestasi sehingga dia tidak menyerahkan DM kepada Bank A. Maka Bank A akan mengalami credit risk. Next, country risk. Country risk itu adalah resiko yang timbul akibat campur tangan pemerintah dalam perdagangan falas seperti pembekuan aset, simpanan luar negeri, deposito WNA oleh pemerintah lokal. Contohnya seperti ini. Pembekuan rekening Presiden Republik Federal Yugoslavia, Slobodan Milošević yang tersimpan di bank-bank Swiss oleh pemerintah Swiss akibat gejolak politik di Yugoslavia pada September 2000. Jadi, Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević memiliki rekening di Bank Swiss. Namun, suatu ketika dibekukan oleh pemerintah Swiss. Karena apa? Karena adanya gejolak politik di Yugoslavia pada September tahun 2000. Itu yang namanya country risk. Next, subbab yang keempat, manajemen kas internasional. Di manajemen kas internasional yang akan dibahas pertama adalah optimalisasi aliran kas. Lalu, bagaimana sih teknik mengoptimalkan aliran kas? Yang pertama, mempercepat aliran masuk kas. Semakin cepat aliran masuk kas diterima, semakin cepat kas dapat diinvestasikan atau semakin cepat dapat digunakan. Yang kedua, menggunakan jaringan untuk meminimalkan biaya konversi falas. Nah, jaringan dapat dilaksanakan dengan usaha bersama antara anak perusahaan atau oleh grup manajemen kas tersendiri. Dalam hal ini, perusahaan induk memiliki keuntungan. Pertama, mengurangi jumlah transaksi lintas batas antara anak perusahaan. Yang kedua, mengurangi konversi falas karena transaksi lebih jarang digunakan. Dan yang ketiga, peramalan aliran kas lebih mudah karena transfer kas netro dilakukan pada akhir periode. Lalu, teknik yang ketiga adalah meminimalkan pajak atas aliran kas. Pajak dapat diminimalkan dengan cara yang pertama, anak perusahaan jangan mengirim laba untuk sementara. Investasikan dulu keuntungan tersebut. Lalu yang kedua, anak perusahaan agar mengadakan divisi lead bank yang menguntungkan anak perusahaan. Dan yang ketiga, menerapkan strategi pembiayaan dari pinjaman. Dan teknik yang terakhir adalah transfer kas antar anak perusahaan. Nah, cara ini untuk mengurangi jumlah pinjaman yang dilaporkan kepada neraca. Lalu, di manajemen kas internasional ada yang namanya investasi kelebihan kas. Untuk investasi kelebihan kas, yang pertama adalah manajemen kas terpusat. Yang kedua, menetapkan hasil efektif dari investasi asing dengan rumus RD sama dengan 1 plus ID dikali 1 plus ID dikurangi 1.
di mana RD adalah hasil efektif pada deposito asing, ID merupakan suku bunga deposito, dan ED merupakan persentase perubahan dalam nilai valuta. Nah, yang terakhir, arbitrase internasional dan paritas suku bunga. Yang akan saya bahas adalah arbitrase adalah tindakan membeli dan menjual barang pada waktu yang bersamaan tetapi di pasar yang berlainan. Misalnya seperti ini. Membeli barang kepada pasar A dengan harga yang dianggap murah. Kemudian menjual barang tersebut kepada pasar B karena dianggap harganya lebih tinggi. Untuk arbitrase dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah arbitrase internasional. Arbitrase internasional merupakan kapitalisasi atas suatu ketidaksesuaian harga dalam banyak kasus. Tidak ada investasi dana yang berkait untuk setiap waktu dan tidak ada risiko dalam strategi ini. Yang kedua adalah arbitrase lokasional atau melakukan kapitalisasi atas perbedaan kurs antar lokasi. Yang keempat, arbitrase segitiga dengan melibatkan 3 mata uang berbeda dan berupaya untuk mengeksploitasi ketidakkonsistenan di antara nilai tukar mereka. Dan yang terakhir adalah arbitrase suku bunga tercover. Arbitrase ini cenderung memaksa suatu hubungan antara suku bunga dari dua negara dan premi atau diskon kurs forward mereka. Dan untuk contoh arbitrase, saya ambil contoh arbitrase suku bunga tercover. Contohnya seperti ini. Apabila kamu ingin mengkapitalisasikan antara suku bunga yang relatif tinggi di Inggris dan kamu memiliki dana yang tersedia untuk 90 hari. Nah, tingkat suku bunganya tetapi tingkat kurs yang akan datang saat kamu ingin menukar kembali pounds ke US dollar tidak ada kepastian. Maka strategi yang perlu kamu lakukan adalah yang pertama, pada hari ke-1 tukarkan US dollar ke pounds dan membuka deposito 90 hari di suatu bank Inggris. Dan yang kedua, masih di hari yang pertama memesan satu kontrak forward untuk menjual pounds 90 hari ke depan. Dan yang terakhir, dalam 90 hari ke depan, ketika jatuh tempo, tukarkan pounds ke US dollar pada kurs yang telah disetujui berdasarkan kontrak forward. Nah, berhubungan dengan tersebut, apabila kekuatan-kekuatan pasar menyesuaikan arbitrase suku bunga tercover tidak layak, maka dalam suatu keadaan equilibrium yang ditunjukkan sebagai paritas suku bunga. Nah, dalam equilibrium, forward rate berbeda dari spot rate dengan jumlah yang cukup untuk mengimbangi perbedaan suku bunga antar dua negara. Lalu, hasil pengembalian seorang investor dari menggunakan arbitrase suku bunga tercover dapat ditetapkan sebagai berikut. Rumusnya, AN sama dengan AH dibagi SJ, lalu dikali 1 plus IJ, lalu dikali FJ. Dengan AH merupakan jumlah home currency yang diinvestasikan pada awal periode, AJ merupakan spot rate ketika mata uang asing dibeli, lalu LJ merupakan suku bunga atas deposito asing, FJ forward rate di mana mata uang asing akan ditukar kembali ke home currency, dan AN adalah jumlah home currency yang diterima pada akhir periode deposito. Begitulah paritas suku bunga, dan yang terakhir adalah terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman mau diskusi tentang contoh soal, maka bisa tanyakan langsung di grup Google Classroom atau langsung grup kelas. Maka kita bisa diskusi sama-sama. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.